Movie Mania, gimana kabarnya? Kali ini jangan sampai lupa di subscribe ya, agar saya bisa semangat lagi buat kontennya. Dan saya sekarang akan coba rangkum alur cerita film di Jepangan lagi yang katanya bergenre horor fantasi, yang rilis pada tahun 2014. Film ini dibintangi oleh Tatsuya Fujiwara, pemeran Kira dalam Death Note yang legend itu. Tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, dengarkan suara tampan saya. Kita lanjut ke alur ceritanya. Scene film diawali dengan derasnya hujan di kota Jepang. Saat itu ada seorang ibu dan anak yang memakai penutup mata tiba-tiba terjatuh karena kaki sang anak yang terluka. Mereka terburu-buru seperti menghindar dari kejaran seseorang. Karena peran utama sang anak ini misterius dan tidak ada nama dalam perannya, jadi kita namakan saja ia Itachi. Setuju ya? Sesampainya di rumah, Itachi masih memakai penutup matanya. Dan sang ibu pun memberikan komik untuk ia baca. Namun, saat sang ibu ingin membuka penutup mata Itachi, tiba-tiba suami dan ayah dari Itachi datang. Dan tiba-tiba ia mengatakan bahwa Itachi adalah monster yang harusnya tidak dilahirkan. Ia bermaksud untuk menjemput dan memaksa istrinya untuk tidak memperdulikan Itachi lagi dan meninggalkannya di rumah itu. Ternyata alasan istrinya kabur terburu-buru adalah untuk menyelamatkan Itachi dari suaminya. Namun, saat sang ayah membawa istrinya keluar untuk pulang, Itachi pun memanggil ayahnya. Dan tiba-tiba, Itachi tiba-tiba mengeluarkan kekuatan Genjutsu Sharingan dari matanya yang membuat ayahnya bisa dikendalikan olehnya. Hal itu membuat ayahnya memutar kepalanya sendiri 180 derajat hingga ia mati seketika. Dengan perasaan panik dan sedih, sang ibu pun memeluk Itachi dan berkata bahwa ia tidak bisa melakukan ini lagi. Tak diduga, ia mencekik anaknya sendiri dan berniat membunuhnya. Namun, Itachi mengeluarkan kekuatan matanya lagi untuk membuat ibunya memutar kepalanya juga. Tapi, hal itu tidak jadi ia lakukan, dan Itachi akhirnya pergi meninggalkan ibunya sendiri. Singkat cerita, setelah kejadian itu, 20 tahun pun berlalu. Di suatu bank, ada seorang laki-laki berbaju hitam yang sedang bengong dan tiba-tiba menjatuhkan barang-barang yang ada di tasnya. Kemudian, semua orang termasuk kasir bank di sana tiba-tiba menaruh semua uangnya ke dalam tas itu. Setelah uang yang sudah berada di tas, laki-laki berbaju hitam itu keluar dan memberikan tasnya kepada seseorang pincang yang sedang menunggunya di luar. Dan di saat pria pincang tadi pergi meninggalkan bank itu, semua orang pun tersadar dan kebingungan karena uangnya telah lenyap dan menghilang begitu saja. Dan cerita film pun baru dimulai. Ternyata pria pincang itu adalah Itachi yang sudah dewasa. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Itachi bisa melakukan semua itu dengan mudahnya. Setelah mendapatkan uang, ia pun terlihat duduk di suatu keramaian sambil membaca buku komik yang diberikan ibunya di waktu ia kecil. Dan di saat itu, tiba-tiba ia mengeluarkan kekuatan Sharingan-nya yang membuat semua orang di sana terdiam kaku. Namun, saat ia ingin pergi dari sana, ia melihat ada seorang pria yang bisa bergerak dan tidak terpengaruh oleh kekuatan matanya. Orang itu adalah Shuichi Tanaka, orang biasa yang sedang bekerja di perusahaan perpindahan barang bersama temannya, Jun dan Akira. Dengan rasa penasaran, Itachi pun masih berusaha untuk membuat Shuichi terdiam dengan kekuatannya. Namun, di saat itu hanya Jun dan Akira saja yang terpengaruh olehnya. Di saat Itachi sudah memastikan bahwa Shuichi tidak bisa ia kendalikan, ia pun pergi meninggalkan mereka, yang membuat Jun dan Akira akhirnya bisa tersadar. Namun tiba-tiba, Shuichi tiba-tiba tertabrak mobil. Dengan perasaan galau di saat mandi, terlihat satu kaki Itachi ternyata sudah tidak ada. Semua itu dikarenakan ia terlalu sering menggunakan kekuatan matanya, sehingga kekuatan itu melahap tubuhnya sendiri dan membuatnya harus memakai kaki palsu untuk membantunya berjalan. Tiba-tiba, dengan kekuatannya, ia membuat semua orang yang berada di gedung sebelahnya memutar kepalanya 180 derajat sesuai dengan apa yang ia perintahkan. Namun, hal itu diurungkan kembali olehnya. Di saat itu, ia pun terus kepikiran tentang Shuichi yang tidak bisa dikendalikan oleh matanya. Namun, dengan kejadian tertabraknya Shuichi, ia pun menyimpulkan Shuichi pasti akan mati dalam kecelakaan itu. Tapi ternyata, Shuichi bisa selamat dalam kecelakaan itu dan sedang dirawat di rumah sakit.
Namun tragisnya, di saat ia terluka dan sedang dirawat, ia pun mendengar kabar dari Jun dan Akira bahwa ia sudah dipecat dari perusahaannya. Karena di perusahaan mereka sedang ada evaluasi pengurangan karyawan. Dengan kecelakaan Suichi, itu bisa menjadikan alasan perusahaan untuk memecat Suichi saat itu juga. Jun memberikan kartu nama orang yang telah menabrak Suichi saat itu, dan mengatakan bahwa Suichi bisa mengklaim ganti rugi dari kecelakaan yang ia terima. Setelah 3 hari berlalu dan Suichi tiba-tiba bisa sembuh dengan cepat, dengan segera ia pun pergi menuju ke tempat orang yang telah menabraknya. Orang itu adalah Shigeru Kumoe dan putrinya, Kanae Kumoe. Saat Suichi datang ke tempat mereka, Shigeru dan Kanae pun kaget. Dengan luka yang cukup parah, Suichi ternyata bisa sembuh dengan cepat dalam waktu 3 hari saja. Saat mereka duduk dan mengobrol, saat itu juga Kanae tiba-tiba memberikan buku tabungannya untuk menggantikan kerugian yang diterima oleh Suichi atas kecelakaan itu. Namun, Suichi menolak dan memilih untuk bekerja di toko reparasi gitar milik Shigeru sebagai gantinya. Tabungan Kanae pun akhirnya bisa terselamatkan. Singkat cerita, saat Suichi sudah menjalani aktivitas barunya sebagai pegawai reparasi gitar, tanpa disengaja Itachi melihat Suichi yang sedang menutup tokonya. Di malam harinya, saat mereka sedang makan malam, ada dua teman Suichi yang bernama Jun dan Akira datang untuk merayakan pekerjaan baru Suichi di tempat itu. Semuanya pun berjalan biasa saja. Shigeru juga sempat meminta Akira untuk mengajarinya membuat video dari tab baru miliknya. Namun, di saat itu juga tiba-tiba, mereka semua terdiam dan Itachi datang menghampiri Suichi. Namun, Suichi masih bisa bergerak bebas dan tidak terpengaruh oleh kekuatan dari Itachi. Itachi pun terkejut dengan hal itu. Di saat Suichi ingin bertanya dan menghampiri Itachi, tiba-tiba Ju dan Akira dikendalikan Itachi yang menahan pergerakannya. Di saat Itachi dengan bebasnya bisa mengendalikan mereka semua dan membuat Kanae menusuk Suichi, tak diduga tiba-tiba Itachi dengan kejamnya mengendalikan Kanae untuk mendorong ayahnya sendiri dari jendela, yang membuat Shigeru jatuh dari lantai atas dan meninggal dunia. Tidak cukup di situ, Suichi pun tiba-tiba disetrum Kanae dan membuatnya pingsan. Setelah kejadian itu, mereka semua pun berada di rumah sakit. Di saat itu ada detektif yang bernama Shibamoto dan Oshikiri menanyakan tentang kejadian yang terjadi pada Suichi. Saat itu Suichi berusaha menutupi kejadian didorongnya Shigeru oleh Kanae dan mengatakan bahwa Shigeru melompat ke bawah sendiri karena dikendalikan oleh Itachi. Di saat mereka mendengar jawaban dari Suichi, mereka pun tampak tidak percaya. Suichi pun berusaha meyakinkan detektif Shibamoto akan kejadian itu. Meskipun ada keraguan, ternyata Shibamoto adalah orang yang telah menyaksikan dan menyelamatkan Suichi di masa ia kecil. Di saat itu, Suichi mengalami kecelakaan bersama keluarganya, yang membuat ayah, ibu, dan adiknya meninggal dunia. Tapi hebatnya, Suichi bisa selamat dan tidak terluka sedikit pun. Singkat cerita, saat Suichi kembali ke toko reparasi gitar untuk mengemasi barangnya, tiba-tiba ia melihat rekaman video di tab yang sempat dihidupkan oleh Shigeru dan Akira saat kejadian malam itu. Dengan segera, ia pun memberitahu Jun dan Akira dan meminta mereka untuk menghapus adegan Kanae yang mendorong Shigeru dari jendela, agar Kanae tidak ditangkap. Dan saat Suichi ingin memberitahu detektif Shibamoto, tiba-tiba ternyata Itachi juga ada di sana, dan saat mereka menanyakan siapa kau satu sama lain, tiba-tiba dua pria berotot yang dikendalikan Itachi menghajar Suichi. Dengan pertarungan yang singkat dan dengan kelincahan Suichi, akhirnya ia bisa menahan dua pria berotot itu di pintu dengan kakinya dan meminta Akira untuk mengcopy file videonya ke dalam flashdisk sebagai barang bukti. Tidak berselang lama, akhirnya pria berotot serta Itachi bisa masuk ke dalam, yang membuat mereka semua bersembunyi. Jun dan Akira mengambil resiko untuk bersembunyi dari mereka di luar gedung, sementara Suichi bersembunyi di balik meja dan menunggu momen untuk menyerang Itachi. Namun, serangan Suichi berhasil dihalangi oleh pria berotot itu. Setelah duel sengit yang tak sebanding itu, akhirnya Suichi berhasil melemparkan kayu yang mengenai mata Itachi. Sehingga efek kekuatan yang mengendalikan dua pria berotot itu pun menghilang dan membuat mereka kesakitan setelah tersadar. Dengan cepat, Suichi pun memasukkan mereka berdua ke dalam suatu ruangan agar jauh dari pandangan Itachi. Namun, saat Suichi menahan dua pria itu, tiba-tiba Itachi kabur dari sana.
Dengan segera, Shuichi pun langsung menyusulnya dan menangkapnya. Setelah pertarungan itu, mereka kini berada di kantor polisi. Saat Shuichi menjelaskan tentang kejadiannya dan memberikan file video sebagai barang bukti, Detektif Oshigiri masih ragu dan belum bisa mempercayai Shuichi. Sampai pada akhirnya, saat Itachi sedang diinterogasi kedua polisi, ia pun mengatakan, tidak lama dari situ, tiba-tiba Shuichi ditembak oleh kedua polisi yang dikendalikan Itachi, diborgol oleh detektif Oshigiri dan berakhir di ruangan dalam keadaan terpojok dan ditodongkan pistol oleh Itachi. Dan tiba-tiba, Shuichi menendang lampu yang membuat keadaan gelap dan membuat efek genjutsu Itachi menghilang. Namun, dengan gampangnya, karena detektif Oshigiri cuma bengong saja, Itachi bisa kabur dari sana. Dan di saat Shuichi menyusulnya, lagi-lagi Itachi mengeluarkan kekuatan mata genjutsunya dan mengendalikan orang-orang yang ada di sana untuk menahan Shuichi. Tapi ternyata kekuatan yang sudah ia gunakan terus-menerus sudah mulai melahap jari tangannya. Dengan keadaan yang terbatas, tiba-tiba Itachi mengendalikan sang ibu untuk melempar bayinya, yang membuat Shuichi melompat untuk menyelamatkan bayi itu. Tidak cukup di situ, Itachi pun masih mengendalikan semua orang untuk melemparkan pot besar yang membuat Shuichi mengorbankan dirinya sendiri. Di lain cerita, saat di kantor polisi, setelah mereka melihat rekaman CCTV, detektif Oshigiri akhirnya percaya dengan kekuatan Itachi yang bisa mengendalikan semua orang dari matanya. Shibamoto pun mengungkapkan bahwa Shuichi juga memiliki kekuatan seperti mutan karena tubuhnya bisa beregenerasi dengan cepat yang membuatnya tidak bisa mati. Karena kejadian itu, akhirnya pihak kepolisian sepakat untuk menyebar berita ke publik bahwa Shuichi dan Itachi adalah orang berbahaya yang menembak polisi dan menjadikan mereka berdua buronan kepolisian. Semua itu dilakukan agar keberadaan Itachi dan Shuichi bisa diketahui oleh pihak kepolisian. Dan di waktu Itachi ingin pulang dan rebahan, tiba-tiba ternyata hotel tempat ia menginap sudah dipenuhi oleh polisi yang sedang memeriksa barang-barang miliknya. Dengan kekuatannya, ia pun membuat semua polisi itu terdiam kaku dan mengendalikan mereka semua untuk menembak satu sama lain. Dan akhirnya pergi dari sana. Ternyata ada detektif Shibamoto juga dalam penyergapan itu, dan ia bersembunyi dari jangkauan pandangan Itachi sehingga membuatnya bisa selamat. Singkat cerita, tiba-tiba ada ibu Itachi datang menemui Kanae dan mengatakan bahwa Itachi adalah putranya. Tujuan kedatangannya menemui Kanae adalah untuk meminta maaf karena putranya telah membunuh ayah Kanae. Dan ibu Itachi pun memberikan nomor teleponnya kepada Kanae agar Shuichi bisa menghubunginya. Dan saat Kanae pulang ke rumah, tiba-tiba ada Shuichi yang sudah sembuh dari luka beratnya dan sedang bersembunyi di dapur Kanae dalam keadaan terlelap. Saat itu juga ia pun melihat ada tab yang dipegang oleh Shuichi. Saat ia melihat video yang ada di tab itu, ia pun terkejut karena ayahnya ternyata didorong olehnya sendiri sehingga terjatuh dan meninggal dunia. Saat terbangun, Shuichi dengan segera menghampiri Kanae dan menenangkannya. Dan Shuichi mengatakan bahwa itu bukanlah kesalahan Kanae, melainkan kesalahannya sendiri. Shuichi juga mengatakan ia bersumpah akan melindungi Kanae. Di lain cerita, ternyata ibu Itachi sudah menunggunya di rumah Itachi. Dan sang ibu pun ternyata sudah menghubungi pihak kepolisian tentang keberadaan rumahnya. Namun, saat polisi datang dan ingin menangkap Itachi, semua itu pun percuma. Karena akhirnya mereka dibuat seperti patung Manqueen lagi. Tak lama dari situ, dering telepon sang ibu berbunyi. Dan saat Itachi mengangkatnya, ternyata itu adalah Shuichi yang ingin berbicara kepada ibu Itachi. Di saat itu Itachi mengatakan, "Mengapa kau masih hidup?" Namun dengan tegas Shuichi pun menjawab, "Keberadaanku adalah untuk menghentikanmu." Setelah drama telepon-teleponan itu, Itachi pun pergi meninggalkan ibunya sendiri lagi. Keesokan harinya, detektif Shibamoto berkunjung ke tempat Kanae dan mencari keberadaan Shuichi. Namun Shuichi sudah tidak ada di sana. Di saat itu pun detektif menanyakan tentang ibu Itachi yang datang menemui Kanae. Dan memberitahu Kanae bahwa ibunya Itachi ditemukan bunuh diri dengan cara terjun bebas dari atas gedung. Saat itu pun Kanae memutuskan untuk ikut mencari keberadaan Shuichi bersama detektif Shibamoto. Dalam perjalanan, Shibamoto mengatakan bahwa Shuichi juga adalah manusia yang tidak normal dan memiliki kekuatan seperti monster.
karena tubuh Itachi bisa beregenerasi dengan cepat meskipun mendapatkan luka yang kritis sekalipun. Di saat yang sama, Shibamoto mendapatkan kabar bahwa Shuichi dan Itachi berada di suatu gedung di Ueno. Dengan segera, pasukan pun dikerahkan menuju ke tempat itu. Ternyata, dalam pembicaraan mereka lewat telepon, Itachi dan Shuichi memutuskan untuk bertemu secara pribadi di Ueno. Namun, saat Shuichi sampai di sana, ada banyak kerumunan manusia yang sedang berada di gedung itu. Dan tiba-tiba, semua mata tertuju kepadanya. Semua itu karena ulah dari Itachi yang mengendalikan semua orang di dalam ruangan itu. Saat Shuichi meminta Itachi untuk keluar, Itachi pun mengatakan bahwa semua orang yang ada di sini akan menjadi tanggung jawabmu karena keputusanmu yang ingin menemuiku. Jika kau tidak menemuiku, mungkin mereka semua tidak akan menderita. Dan tiba-tiba, dengan sadisnya Shuichi mengendalikan mereka semua untuk terjun bebas dari gedung itu. Namun tiba-tiba, Shibamoto juga ternyata ada di sana dan menembakkan pistol dari belakang Itachi yang membuat Shuichi mengetahui keberadaan Itachi di lantai atas. Namun lagi-lagi, Itachi melihat ada cermin di depannya yang bisa membuat kekuatannya memantul dan mengendalikan Shibamoto. Saat Shuichi sampai di sana, Shibamoto sudah dalam pengaruh genjutsu dari Itachi. Shuichi pun memohon untuk tidak ada nyawa lagi yang dibunuh Itachi. Namun tiba-tiba, Shibamoto terjun bebas dan mati seketika. Saat semua orang di sana tersadar dan keadaan mulai ricuh, tiba-tiba Kanae mengambil pistol Shibamoto dan menodongkannya ke Itachi. Dan ia pun mengatakan, dengan drama yang terjadi dan Shuichi datang terlambat seperti biasanya, akhirnya Itachi lagi-lagi bisa mengendalikan semua orang yang ada di sana termasuk juga Kanae. Meskipun tubuhnya sudah mulai rapuh, ia memaksakan kekuatannya untuk mengendalikan mereka semua. Shuichi pun terjebak dengan kerumunan lautan manusia yang membuatnya tidak bisa bergerak menghentikan Itachi. Sampai pada akhirnya, saat batas kekuatan Itachi sudah melemah dan saat semua orang sudah keluar, Itachi menyusun rencana untuk mengelabui polisi yang sudah siap menyergapnya dengan cahaya lampu yang bisa menyilaukan matanya. Dengan cara membuat salah satu manusia yang ada di situ menyerupai dirinya dan membawa Kanae keluar dari gedung. Dengan bodohnya, semua polisi yang memakai atribut lengkap itu pun termakan dengan jebakan itu. Saat mereka menyadari dan mengetahui lokasi Itachi sebenarnya, dengan kocaknya mereka pun menodongkan pistol kepada Itachi. Ya dikendaliin lagi dong sama Itachi. Dengan kejadian kocak itu, Itachi bisa membuat mereka untuk menembak semua lampu sorot yang ada di sekelilingnya, dan saling menodongkan senjata ke polisi satu sama lain. Setelah itu, Shuichi akhirnya datang dan menanyakan keberadaan Kanae kepada Itachi. Ternyata, Kanae telah dikendalikan Itachi menuju ke atas gedung dan lompat dari sana. Hal itu pun diketahui oleh Shuichi, dan dengan segera ia pun menyusul Kanae untuk menghentikannya. Dengan tubuh yang sudah mulai lemah, Itachi pun menyusul mereka. Dan ia mengatakan, pada akhirnya kau tidak bisa menyelamatkan siapapun, dan membuat Kanae duduk di tangga dengan kekuatannya. Saat Itachi menghampiri dan menodongkan pistolnya kepada Shuichi, tiba-tiba ia terjatuh karena kekuatan yang sering ia gunakan telah menggerogoti tubuhnya. Di saat yang sama, Shuichi melihat buku komik Itachi dan melihat ada nama asli Itachi dalam buku itu. Dan saat Shuichi mengetahui siapa nama asli Itachi sebenarnya, tiba-tiba Itachi jatuh dan dengan cepat Shuichi akhirnya berhasil menangkapnya. Dalam keadaan itu, Itachi mengatakan untuk melepaskan dirinya. Tapi Shuichi pun menjawab bahwa ia akan menyelamatkan semua orang dan tidak ada orang lagi yang harus mati, termasuk juga Itachi. Dan tiba-tiba, karena sudah tidak kuat lagi, mereka berdua pun akhirnya terjatuh. Dan Shuichi dengan segera membalikkan badannya untuk melindungi Itachi. Dalam drama jatuhnya mereka berdua, Itachi berkata dalam hatinya bahwa ia senang ada seseorang yang sama dengannya dan sudah mengetahui nama aslinya. Setelah kejadian itu, akhirnya Itachi pun ditangkap dan dikurung di fasilitas khusus kepolisian dengan tangan terikat dan mata yang tertutup.
Saat detektif Oshigiri menghampirinya, Itachi pun menanyakan tentang Shuichi. Dan detektif pun menjawab, di lain cerita, ada Kanae, Jun, dan Akira yang sedang berjualan buku di festival Ueno. Dan ada sang tokoh utama kedua, Shuichi, yang sedang membaca buku komik milik Itachi. Dan ia mengatakan, dan film pun selesai. Sebenarnya ini film menurut saya pribadi juga nggak tahu plot cerita bagusnya di mana ya, karena dari segi cerita juga masih berantakan. Tapi ya sudah lah ya, namanya juga film dengan rating 5,5. Mungkin segitu aja alur cerita film versi Kivanime. Tetap jaga kesehatan mata kalian dengan memakan wortel dan memberikan obat tetes mata saat kelilipan. Kivanime undur diri. Akhir kata, Mangekyo Sharingan.